Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Bulip di mata pelajaran prakarya yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang prakarya kerajinan yang sudah kita gunakan materinya sebagai materi PTS kemarin. Untuk bab selanjutnya, mulai hari ini ya, kita akan mempelajari tentang pengolahan atau prakarya pengolahan. Bulip yakin kalian semua tidak akan asing lagi dengan istilah prakarya pengolahan. Sebab apa anak-anak? Dari kelas 7 dan kelas 8 kalian juga sudah mendapatkan materi tentang prakarya pengolahan. Hanya saja konten materinya itu berbeda antara kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 9 semester 1, konten materi pengolahan berkaitan dengan pengolahan bahan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan yang menjadi makanan siap konsumsi. Dalam judul bab yang Bulip tuliskan ini sebetulnya sama dengan judul bab yang ada di LKS, karena memang kita menggunakan sumber LKS kabupaten supaya materi antar sekolah yang ada di Kabupaten Tuban itu tidak berbeda atau sama. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, ada sedikit informasi yang akan Bulip sampaikan. Mengapa saya pakai konten ada video dan ada gambar yang notabene ini memakan banyak kuota? Yap, karena saya berpikirnya kalian dan juga orang tua tidak lagi dipusingkan atau dibuat susah sama kuota. Sebab apa? Sebagian besar dari kalian atau hampir semuanya ya sudah mendapatkan gratis kuota dari Kementerian Pendidikan, yang semua itu diberikan dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran daring. Nah, jadi saya merasa nggak apa-apa kalau misalnya saya harus membuat video pembelajaran seperti ini, meskipun memakan banyak kuota, tetapi itu tidak jadi masalah karena kita semua mendapatkan kuota dengan cuma-cuma. Kita difasilitasi untuk menjadi insan pembelajar yang kreatif di masa daring. Oke, anak-anak, kita mulai saja dalam pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi, akan Bulip sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari makanan dari bahan setengah jadi. Yang kedua mengenai jenis-jenis bahan setengah jadi. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk apa sih makanan dari bahan setengah jadi itu anak-anak? Bulip yakin sekali kalian semua pernah mendengar makanan setengah jadi. Itu tandanya makanan tersebut sebetulnya belum siap untuk kita konsumsi, hanya saja sudah diolah. Kalian pasti pernah tahu yang namanya sosis, terutama sosis yang belum siap makan ya, atau makanan siap saji yang dijual di toko-toko, yang ketika kita mau makan kita harus mengolahnya lagi, tapi hanya perlu proses yang sebentar. Nah, itu contohnya. Makanan dari bahan setengah jadi ini sebetulnya
Tidak semuanya siap untuk kita langsung konsumsi, tetapi masih perlu beberapa proses lebih lanjut untuk pengolahannya supaya menjadi makanan yang bisa dikonsumsi. Kita bahas lagi anak-anak untuk jenis-jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan. Yang pertama, kita lihat di sini. Semuanya pasti ketika mendengar kata bakso tidak asing karena ini familiar sekali, hampir jajanan kita setiap hari. Yang bulat, yang bentuknya ada yang bulat, ada yang kotak. Ya, kebanyakan mungkin yang bulat. Nah, tapi di sini ke bakso ikan. Pernah ada yang mencoba bakso ikan? Ya, bakso ikan sesuai namanya. Berarti ini adalah bakso yang bahan utamanya adalah berasal dari ikan. Bisa dari ikan tuna, surimi, udang, kakap, maupun ikan marlin. Kalau kalian bingung dengan istilah itu, kalian kan generasi milenial katanya. Kamu bisa browsing apa sih itu surimi, apa sih itu ikan tuna, bagaimana bentuknya. Kalian bisa lihat, cari silahkan di internet apa sih itu semua. Itu merupakan jenis ikan yang bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bakso ikan. Cara buatnya tidak jauh beda anak-anak dengan bakso daging. Yang pasti pertama kali daging ikannya kita pisahkan dari duri. Jangan sampai kita masak kita olah ya bareng dengan duri-durinya. Kita bersihkan dulu dari durinya, kemudian kita haluskan dan kita campur dengan tepung. Kebanyakan itu adalah tepung tapioka. Kita lihat di sini perbedaannya dengan bakso daging. Kalau bakso ikan itu memiliki tekstur yang lebih lembut dan rasanya juga cenderung lebih gurih. Itu untuk bakso ikan. Ya, warnanya juga berbeda anak-anak dengan warna bakso daging. Kalau bakso ikan itu cenderung lebih bersih warnanya, lebih putih. Sekarang kita lihat di sini, boleh kasih tampilan karena nanti kalau hanya boleh sampaikan dendeng cumi. Karena ini tidak begitu familiar ya di kita, meskipun kita rumahnya Tuban, yang kebanyakan orang menganggapnya Tuban itu pesisir dekatnya laut, tetapi tempat kita ini jauh dari laut, makanya kita tidak begitu familiar dengan produk-produk laut. Anak-anak, dendeng cumi itu namanya dendeng itu pasti yang dikeringkan. Nah, dendeng cumi itu berarti cumi yang sudah dibumbui kemudian dikeringkan. Cara pengeringannya bisa dengan pakai alat ataupun dengan dijemur di bawah sinar matahari. Ini ya, dendeng cumi merupakan lembaran daging cumi-cumi yang diberi campuran gula, garam, dan bumbu lain yang kemudian dikeringkan. Fungsinya apa dikeringkan? Supaya lebih awet, tidak cepat busuk. Salah satu kekurangan dari produk ikan itu adalah cepat busuk yang kemarin sudah sempat kita bahas ya. Itu untuk dendeng cumi. Kalau kalian penasaran bagaimana rasanya, kamu bisa coba beli. Biasanya ada tuh di kemasan di toko-toko. Kemudian ini saya rasa tidak akan asing. Hampir semuanya boleh yakin kalian pernah menyentuh sekalipun tidak pernah memasak ataupun hanya sekedar mencium baunya. Karena ini baunya khas sekali. Apa itu? Terasi udang. Terasi udang ini merupakan salah satu contoh dari pengolahan bahan setengah jadi. Ini sudah ada proses dari udang mentah menjadi terasi. Tetapi terasi ini tidak dapat langsung kita makan anak-anak.
kita masih perlu proses selanjutnya. Bisa kita campur dengan makanan yang lain, bisa kita buat untuk bumbu atau yang lainnya. Terasi udang ini bahan dasarnya berasal dari udang rebon. Udang rebon itu yang bagaimana sih? Udang rebon itu udang yang kecil-kecil sekali. Kalau kalian lihat, kalau kalian pernah nonton di TV ya, proses pembuatan terasi itu udangnya yang dipakai adalah udang ebi, ya. Udang rebon kalau kita bahasa familiarnya di masyarakat ya, udang rebon. Udangnya kecil-kecil sekali. Caranya digiling. Udang rebon yang telah direbus lalu digiling dan ditambahkan garam, kemudian difermentasi. Difermentasi itu berarti dikasih semacam ragi. Kemudian dijemur supaya kadar airnya itu berkurang, setelah itu digiling lagi. Jadilah terasi yang kita konsumsi, yang kita beli. Bentuknya macam-macam tergantung dari produsennya, mau dibentuk seperti apa, bulat atau kotak atau lonjong, itu semua tergantung dari selera produsen. Terasi itu warnanya ada yang agak kecoklatan, ada yang merah, karena kadang terasi itu dikasih bahan pewarna, tidak murni asli warna udangnya. Untuk memikat penampilan, biasanya para produsen itu memberikan tambahan pewarna. Jadi kalian gak usah kaget, Bu, terasi yang ibu dibeli sama ibu saya itu warnanya merah. Tidak seperti yang digambarnya Bulip, yang coklat seperti itu. Nah, ya memang macam-macam warnanya karena tergantung dari pewarna yang digunakan oleh produsen. Kemudian ada pengolahan bahan setengah jadi lagi dari rumput laut. Nah, kalau kalian pernah makan agar-agar anak-anak, agar-agar yang kita buat sendiri, kita beli agar-agar mentahnya, ya itu salah satu contoh dari tepung rumput laut yang diolah menjadi agar-agar. Tapi nggak hanya bentuk agar-agar saja ya, itu hanya salah satu contohnya. Kalau kalian ingin beli di toko, ada tepung rumput laut, nanti bisa dipakai untuk berbagai jenis makanan. Tepung rumput laut ini rumput laut yang dikeringkan dan diolah menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung ini membuat rumput laut mempunyai lebih banyak lagi manfaatnya dan pasti juga lebih praktis dalam penyajian dan penggunaan. Itu untuk rumput laut. Sekarang telur asin. Yap. Telur asin Bulip yakin sekali hampir semuanya kalian pernah tahu lah. Meskipun ada yang belum pernah makan, tapi pernah tahu lah ya bentuknya telur asin. Atau ada yang suka sekali sama telur asin. Ya, memang rasanya enak, asin dan gurih. Telur asin ini merupakan salah satu bentuk juga dari pengolahan bahan peternakan menjadi bahan setengah jadi. Bagaimana cara pembuatan telur asin? Telur asin ini merupakan salah satu proses pengawetan makanan dengan cara diasinkan. Ditaburi sama garam atau dikasih bumbu yang lain jika mau ya. Tapi kebanyakan hanya garam saja sih ya, karena hanya untuk mendapatkan rasa yang asin. Dan untuk bisa dikonsumsi, telur asin ini harus kita olah dulu anak-anak. Tidak bisa dengan telur yang masih mentah dengan rasa asin terus kita konsumsi. Itu rasanya tidak begitu enak ya, saya rasa. Perlu diolah lagi, bisa dengan direbus atau digoreng.
Ya, seperti itu telur asin. Kebanyakan telur yang digunakan itu adalah telur itik atau telur bebek yang dipakai untuk telur asin. Jarang sekali digunakan telur ayam karena rasanya memang lebih gurih yang telur itik atau telur bebek. Itu untuk telur asin. Kemudian produk setengah jadi lainnya apa? Dendeng daging. Dendeng daging, anak-anak perhatikan. Ada yang pernah mengkonsumsi dendeng daging? Ya, dendeng daging itu dendeng yang diiris tipis-tipis, kemudian dijemur sehingga bisa awet sampai waktu yang lama. Tidak perlu kita menyimpannya itu di kulkas. Jadi cukup dikeringkan, kalau kita mau mengkonsumsi kita olah lagi. Ya memang agak keras, tetapi ketika diolah menjadi tidak begitu keras ya. Kita perhatikan dendeng daging. Dendeng merupakan daging yang dipotong tipis-tipis berupa serpihan dan diawetkan dengan cara dikeringkan. Ini salah satu cara tradisional yang dilakukan supaya daging tetap awet atau daging tidak mudah busuk. Ini untuk dendeng daging. Saya yakin di antara kalian mungkin pernah ada yang mengkonsumsi ini, atau bahkan mungkin ada yang tidak pernah sama sekali. Nah, boleh kasih gambaran ya. Seperti itu anak-anak untuk dendeng dagingnya. Kemudian kornet. Ini enak sekali anak-anak. Pernah makan tidak? Banyak sekali produk kornet yang dijual di toko, di swalayan. Tapi Bulip nggak menyebutkan merek loh ya, karena saya nggak dibayar untuk mengiklankan itu. Oke, kornet ini apa sih? Kornet itu merupakan gilingan daging halus yang dikemas dalam kaleng atau dikemas dalam saset. Fungsinya apa? Ya, diolah ini supaya fungsinya daging itu tidak mudah busuk. Dikaleng tetapi tidak dalam bentuk daging utuh, tetapi sebelum dikemas, daging itu digiling dulu. Nanti kalau kita mau mengolah, tinggal kita ngasih bumbu. Dagingnya sudah berupa daging halus. Kalau menurut Bulip, ini enak anak-anak. Kalau mau coba boleh ya, beli di toko atau di swalayan atau di supermarket. Kalau jalan-jalan ke kota bolehlah cari kornet itu kayak apa sih. Nah, kalau penasaran bisa. Kemudian ini Bulip yakin terus ya Bu dari tadi. Iya, karena ini berhubungan dengan makanan yang setiap hari kita tidak akan lepas dari yang namanya makan memakan, iya kan? Keju. Ada yang suka keju? Keju ini merupakan salah satu bahan olahan setengah jadi. Kita bisa langsung mengkonsumsi keju, tetapi mungkin kurang enak ya, atau kita mungkin mudah enak kalau hanya langsung mengkonsumsi kejunya. Beda lagi kalau kita mengkonsumsi keju didampingi dengan makanan yang lain atau diolah dulu. Nah, itu mungkin akan lebih membuat kita berselera untuk mengkonsumsi keju. Keju ini apa? Keju ini merupakan salah satu bentuk dari olahan susu sapi, olahan susu kambing dan kerbau yang diproses dengan pengentalan dengan menggunakan bantuan bakteri. Bakterinya jahat tidak? Tidak, ini bakteri khusus yang aman untuk jika masuk ke dalam tubuh, seperti yogurt itu kan juga pakai bantuan bakteri ya anak-anak.
Sama dengan keju. Ini manfaatnya besar sekali. Kalau kalian suka, is very good. Bagus sekali untuk kalian, untuk kita, terutama kalian ya yang masih dalam masa pertumbuhan. Ini salah satu produk olahan susu yang baik untuk bermanfaat bagi perkembangan tubuh. Ini untuk keju. Demikian anak-anak untuk materi kita tentang bahan setengah jadi. Jika ada yang mungkin tidak jelas, kalian bisa browsing internet atau tanya ke Buli boleh melalui WA. Kemudian untuk materi ini kalian bisa sambil membacanya di LKS selain dari keterangan-keterangan yang Buli sampaikan tadi. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi. Tetap semangat, meskipun kita belajarnya secara virtual seperti ini, secara daring, tidak ketemu secara langsung, tetapi ketika kita punya semangat yang tinggi, semua ini tidak akan menjadi hambatan kita untuk lebih maju lagi. Kita ambil positifnya anak-anak, semenjak daring pasti kalian akan lebih canggih dalam berteknologi, iya kan? Karena kita tahu Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu jika tidak ada untungnya. Begitu juga dengan ini, Tuhan tidak akan menciptakan COVID-19 jika tidak ada manfaatnya bagi manusia. Belajar secara daring ini jangan melulu kita eluhkan, kita keluhkan ya. Karena ini salah satunya juga mempunyai manfaat bagi kita. Kita akan lebih siap menjadi generasi yang hebat dalam berteknologi. Tetap semangat, tetap berkarya, meskipun kita belajarnya dari rumah. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di minggu depan. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, cukup dibaca saja bukunya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.